selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan punya surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan. Hingga saat ini kami boleh dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Berilah firman yang kami dengarkan dapat menguatkan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berilah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya sehingga selalu semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, selesai dengan diri sendiri. Ayat intinya saya ambil 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Istilah selesai dengan diri sendiri belakangan makin sering kita dengar. Istilah ini menarik. Selesai dengan diri sendiri bukan berarti sudah tidak mau lagi melakukan apa-apa atau tak mengejar apa-apa lagi. Namun yang disebut sebagai selesai dengan diri sendiri adalah orang yang tidak lagi menuntut dirinya untuk dihargai dan dihormati orang lain. Tidak lagi menuntut orang lain harus melayaninya. Sebaliknya, ia fokus melayani kepentingan orang lain atau untuk kepentingan yang lebih besar dari sekedar kepentingan dirinya sendiri. Di Alkitab, Yohanes Pembaptis dan Paulus adalah contohnya. Muncul setelah berabad-abad. Tuhan tidak berbicara pada bangsa Israel. Pengaruh Yohanes begitu dahsyat. Yesus bahkan menyebutnya nabi terbesar. Kita boleh baca Lukas 7 ayat 28. Karena perannya sangat penting, yakni sebagai pembuka jalan bagi Mesias. Namun Yohanes berkata, "Iya, Yesus harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Yohanes 3 ayat 30. Demikian juga Paulus. Meski pantas disebut rasul terbesar, Paulus justru berkata dirinya adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul. Kita boleh baca 1 Korintus 15 ayat 19. Bahkan orang yang paling berdosa, 1 Timotius 1 ayat 15. Bahkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, Paulus yang sedang dipenjara tak lagi menuntut bebas atau nama baiknya dibersihkan dari fitnah. Baginya yang penting nama Yesus tetap diberitahukan, karena hidupnya kini adalah untuk Kristus saja. Kita boleh baca Filipi 1 ayat 21. Ini adalah 2 contoh orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini adalah ciri orang yang dewasa dalam Kristus. Bagaimana dengan kita, saudara? Semakin dewasa, kita juga semestinya tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan keluarga, anak, dan lingkungan kita. Demikian juga kedewasaan rohani. Jika sebagai orang Kristen, fokus kita masih hanya pada diri sendiri, jika doa kita masih selalu tentang kebutuhan kita, jika tujuan kita melakukan sesuatu masih hanya untuk mencari pujian bagi diri sendiri,
jika kita masih sering bertengkar dengan orang lain, yang mana itu lebih sering karena membela diri sendiri. Itu artinya rohani kita masih kanak-kanak. Umat-umat Tuhan, tinggalkanlah sifat kanak-kanak itu. Milikilah kedewasaan rohani, mulailah dengan sikap rendah hati, sehingga kita bisa mengasihi sesama dan mengasihi Tuhan. Selama kita masih selalu fokus pada diri sendiri, kita sulit melayani orang lain, bahkan melayani Tuhan. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita. Semoga kita bisa dewasa rohani dan kita boleh memikirkan ke depannya untuk selesai dengan diri sendiri. Saatnya kita memikirkan orang-orang yang lebih membutuhkan kita. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, teman-teman boleh share sebanyak-banyaknya, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan telah memberikan contoh kepada kami, yaitu Yohanes dan Paulus, yang hamba Tuhan ini telah selesai dengan dirinya mereka sendiri. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan Tuhan, kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran umat-umat Tuhan, sehingga kami boleh meneladani hamba-hamba Tuhan ini, sehingga kami berharap suatu hari nanti kami boleh selesai dengan diri kami sendiri. Kami boleh selesai dengan urusan kami, sehingga kami hidup hanya untuk melayani Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati.